Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua, mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang dekomposisi, ya. Jadi dekomposisi pada sebuah program. Nah, kita perlu lihat lagi, ya, sebelum kita membahas langsung tentang dekomposisi, kita bisa flashback, ya, bagaimana kita menuliskan kode. Jadi sejauh ini, ya, menyinggung mekanik bahasa pemrograman, tahu bagaimana cara menulis program pada file yang berbeda pada setiap komputasi. Setiap file terdiri dari beberapa baris kode, dan setiap kode itu berisi instruksi sekuensial. Nah, mungkin kalau Anda lihat selama ini Anda menulis dengan cara seperti ini, ya. Dan masalah yang timbul dengan pendekatan ini adalah mudah melakukan implementasi, ya, pada permasalahan kecil. Karena kalau Anda menulis kode dalam satu file saja, ya, itu akan terlihat mudah kalau diimplementasikan dalam skala kecil. Tapi kalau kode itu sudah dibuat untuk program yang kompleks, ini akan membuat kacau pada permasalahan yang lebih besar. Dan kita akan sulit untuk melakukan pelacakan detail pada bagian kode program untuk membuat tugas tertentu. Lalu bagaimana kita bisa tahu informasi yang benar yang diberikan pada bagian kode yang benar? Ya, bagaimana? Nah, kita bisa memprogram yang baik dan benar itu dilakukan dengan cara ditulis berbaris-baris, ya. Itu belum tentu baik, ya. Jadi kalau kita menulis coding yang banyak dan kita tulis berbaris-baris, itu belum tentu baik. Dan untuk menghitung baik tidaknya programmer dengan menghitung banyaknya fungsionalitas yang berhasil diselesaikan, ya, ini diperkenalkan suatu fungsi. Jadi programmer itu akan dibuat, ya, akan diperkenalkan dengan fungsi, dan fungsi ini merupakan satu mekanisme untuk melakukan dekomposisi dan abstraksi. Nah, jadi Anda bisa lihat dulu, ya, di sini, ya, untuk membuat struktur pemrograman dengan konsep dekomposisi. Pada contoh sebelumnya, ingat peralatan yang terpisah, ya. Jadi kemarin saya juga memberikan contoh bahwa sebuah mobil itu dibangun tidak hanya oleh satu orang atau satu pabrik saja, tapi dia dibangun dengan part-part tertentu. Nah, pada pemrograman, pisahkan potongan kode pada satu modul-modul. Jadi modul yang berdiri sendiri, yang digunakan untuk memecah kode, dan yang dimaksud untuk digunakan kembali, reuse, ya, untuk menjaga kode selalu terorganisir dan mempertahankan kode itu koheren. Ya, jadi koheren ini serasi dan kompak. Jadi dengan kita menulis programan yang dipotong pada modul-modul, nanti akan membuat kode itu akan lebih baik. Dan pada paradigma fungsional kita akan menerapkan dekomposisi dengan fungsi. Nah, berbeda pada paradigma berorientasi objek, kita akan menerapkan dekomposisi ini dengan kelas. Nah, kita rinci lagi lebih detail tentang program dengan abstraksi. Ya, pada contoh proyektor, instruksi-instruksi dari bagaimana kita menggunakan proyektor
mencukupi. Kita tidak perlu tahu bagaimana membuat proyektor. Ya, ini sebagai contoh seperti itu. Nah, pada pemrograman, pikirkan potongan kode sebagai sebuah black box. Jadi, untuk membuat abstraksi, pikirkan sebuah kode sebagai suatu black box. Sama seperti ini ya. Contoh proyektor ini ya. Kita lihat pada proyektor. Tahu ya proyektor ya. Jadi proyektor untuk menampilkan gambar itu ada instruksi-instruksi. Dan instruksi itu sudah mencukupi. Ya, kita tidak perlu tahu bagaimana cara membuat proyektor. Sama halnya dengan pemrograman, potongan kode kita anggap sebagai black box. Black box itu seperti apa tuh? Black box itu pokoknya karena black box ya, black box itu kan berarti tidak bisa dilihat isinya. Kita tidak dapat melihat detail-detailnya, tidak butuh melihat detail-detailnya, tidak ingin melihat detail-detailnya, tidak, dan menyembunyikan detail coding yang membosankan. Ini adalah salah satu bentuk abstraksi. Jadi, terapkan abstraksi dengan spesifikasi fungsi atau docstring. Dan terapkan abstraksi juga saat memanggil fungsi. Jadi kita bisa menggunakan abstraksi untuk pemanggilan fungsi. Nah, apa itu fungsi? Jadi fungsi itu potongan kode yang dapat digunakan kembali. Nah, fungsi hanya akan berjalan pada program yang kita buat. Ya, jika mereka dipanggil atau diinvoke. Dan karakteristik dari fungsi memiliki nama, memiliki parameter, bisa memiliki atau tidak ya, bisa 0 atau lebih. Memiliki docstring, spesifikasi fungsi, ini opsional tapi sangat direkomendasikan. Memiliki badan fungsi dan mengembalikan sesuatu. Ya, bisa terjadi yang dikembalikan itu kosong. Nanti akan kita demokan juga untuk bagaimana apa yang disebut dengan fungsi. Nah, untuk penulisan notasi algoritma suatu fungsi, kita bisa tuliskan fungsi seperti ini. Nama fungsinya apa, parameter di dalam kurung siku seperti ini, artinya bisa ada, bisa tidak ya. Lalu kita bisa tuliskan outputnya apa, ya outputnya, tipe hasilnya. Nah, biasanya tipe hasil akan menentukan nama fungsi. Lalu di dalamnya akan ada kamus lokal dan ada algoritmanya. Jadi bukan kamus ya, tapi kamus lokal. Nah, sebagai contoh di sini adalah fungsi isgenap. Ya, fungsi isgenap. Fungsi isgenap ini punya parameter integer ya, boolean. Dan di dalamnya diberikan docstringnya ini ya, penjelasannya diberikan suatu bilangan i bertipe integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap atau bukan. Tidak ada kamus lokal dan di situ akan ada output keterangan di dalam fungsi isgenap. Output berarti di sini akan kita terjemahkan menjadi jawaban. Nah, sekarang kita coba ya untuk membuat coding ya. Kita akan buat nah ini ya. Saya akan buat contohnya untuk membuat fungsi ya. Membuat fungsi itu kita bisa letakkan fungsi itu harus dideklarasikan di luar ya, di luar fungsi main. Nah, main ini sebetulnya fungsi utama ya. Nih, kita akan bikin fungsi isgenap. Ya. Fungsi isgenap i integer dan ini akan menghasilkan boolean ya, boolean. Berarti kita bisa buat di sini word isgenap i nanti i. Terjemahannya seperti ini. Nah,
Ini ya outputnya, output dari boolean, ya output dari, jika outputnya boolean maka tipe tipe fungsinya juga boolean, ya. Jadi tipe fungsi sama dengan tipe atau eh, kembalian atau keluaran dari fungsi, ya. Jadi ini ya bool, ini outputnya juga akan bool. Nah di sini dia akan mengembalikan nilai ya, di sini ya return ya, di sini ini artinya return ya. Seperti ini kita terjemahkan menjadi return I modulo 2. I modulo 2 sama dengan 0. Berarti kita terjemahkan seperti ini. Titik koma. Nah, kalau Anda ingin berikan keterangan cout, ya berarti ini bisa tambahkan cout masuk di dalam fungsi is genap. Ya, ini kita tambahkan dengan NL. Nah, sekarang ya, fungsi ini kalau tidak dipanggil, dia tidak akan dijalankan juga ya. Kita coba jalankan program ini. Nah, ini yang muncul hello world saja, karena di dalam main program hanya ada perintah untuk mencetak hello world. Ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan pemanggilan fungsi, cara memanggil fungsinya berarti kita hanya cukup panggil namanya saja. Panggil namanya is genap. Nah, i-nya kita isi. Kita bisa isi nilai di sini, misalnya 4. Ini fungsi akan dipanggil. Kita lihat, kita jalankan. Nah, masuk di dalam fungsi is genap. Tapi kembalian ini, returnnya ini kan ada returnnya ya. Kalau returnnya dihapus gimana? Kita hapus coba returnnya. Nah, ya tidak ngapa-ngapain juga. Tidak terjadi apa-apa. Nah, fungsi dari return di sini adalah untuk mengembalikan output berupa boolean, sama ya. Kita bisa cetak seperti ini. Tambahkan cout is genap seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah 1. Kita tambahkan dengan 3. Biar kelihatan turun. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa muncul 1 di sini? Ya, karena ini adalah sebuah boolean. Boolean itu hanya true and false. Ya, kalau true itu 1, kalau false itu 0, dan 4 itu kalau di modulus 2 adalah 0. Sisanya 0. Maka ini akan menghasilkan true. Ya. True atau 1. Jadi ini ya, jadi membuatnya kurang lebih seperti ini. Ini tidak bisa dicetak. Kalau ini tidak dicetak ya dia tidak dicetak. Ya, ini fungsinya return. Jadi return itu ada yang dikembalikan ke fungsi mainnya, fungsi yang memanggil. Kalau ini tidak dipanggil, jadi ini otomatis ini kan memanggil ya. Ini memanggil. Saya butuh untuk menjelaskan. Nah, ini ya. Tampilkan ini. Jadi ini sebetulnya cara kerjanya ketika ada cout ini. Ya, dia akan
manggil ini dulu. Jadi ini tidak di check out dulu. Dia akan memanggil fungsi ini. Nah, ini akan masuk ke sini. Ya, makanya kalau Anda lihat di bagian outputnya, yang muncul adalah masuk ke dalam fungsi is genap dulu. Baru ini return. Nah, return akan kembali ke sini. Ya, kembali karena dia masuk ke perintah checkout, maka dia akan mencetak 1. Ya, mencetak 1. Jadi kalau tidak ada perintah checkout-nya, ya dia tidak akan mencetak apa-apa. Ya, jadi fungsi return itu kembali kalau fungsi ini akan memanggil. Ya, jadi itulah kegunaan fungsi untuk memecah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Anda. Pak, coding ini kenapa harus dipecah? Kan jadi codingnya jadi lebih banyak. Ya, oke ya. Jadi betul ya. Jadi kalau ini misalnya saya tidak perlu pecah ya. Jadi ini saya tutup. Saya langsung aja check out gini aja. Check out. Apa yang terjadi kalau kita check out seperti ini? Ya, kita coba jalankan. Nah, oh ya ini salah ya. Oh, ini juga masih ada error. Nah, codingnya jauh lebih irit. Ya, kalau dilihat codingnya jauh lebih irit ya. Kita tidak perlu, di sini ada 1, 2, 3, 4 line. Sedangkan di sini kita cuma butuh 2 line saja. Nah, pertanyaannya apa? Terus dengan memecah coding seperti ini, apakah coding akan menjadi lebih mudah? Nah, ini tergantung dari skala yang kita buat. Karena skala ini masih skala sangat kecil, maka coding ini tampak terlihat lebih rumit. Ya. Tapi kalau kita membuat program dengan skala yang lebih besar, maka program ini akan menjadi lebih mudah. Nah, saya akan kembali lagi menjelaskan ya tentang ini ya. Jadi ini untuk fungsi. Ya mungkin kita bisa melanjutkan ini dengan latihan studi kasus yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalian coba buat bentuk abstraksinya dalam sebuah fungsi. Ya. Artinya nanti di sini Anda coba pikirkan bagaimana atau buat sebuah fungsi yang Anda bisa lakukan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu materi untuk hari ini. Silahkan Anda pelajari dan selamat beraktivitas lagi. Terima kasih.